Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan 2021 yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Rudi, guru SMK Islam Lewinutu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab 2021 Angkatan 1 tahun 2021. Mengambil mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan kompetensi dasar menerapkan logika dan operasi penghitung data. Dalam video pembelajaran ini, mohon kritik dan saran untuk lebih baik lagi dalam praktik pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik secara rohani ataupun secara jasmani, gitu ya. Kalau misalkan kesehatannya secara pesak, ya seperti itu, gitu ya. Itu. Nah, jadi para peserta didik yang saya banggakan, ya, SMK Islam Lewinutu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai operasi penghitung data dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Nah, tahapan selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita bacakan doa terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua Kelas. Kepada Lida, dipersilakan. Terima kasih kepada Lida yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan aman, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian, ya. Di sini berarti yang hadir ada 12, ya, ada 12. Ya, berarti coba siapa yang hari ini tidak hadir? Pijan, ya, Pijan. Nah, kemana Pijan? Sakit. Oh, sakit, ya. Ya, berarti Pijan tidak bisa hadir, gitu ya, karena sakit dari sebelumnya, gitu ya. Nah, mengenai Microsoft Excel, coba ada yang masih ingat mengenai apa itu Microsoft Excel? Coba. Pak. Oh iya, silahkan Sarah. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Microsoft Excel juga berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan statistika agar bisa membantu permasalahan-permasalahan yang berbau logika dan matematika. Iya, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan kepada Sarah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ya, nah, di dalam Microsoft Excel itu ada operasi penghitung data atau operasi matematika, gitu ya. Nah, coba ada yang masih ingat tidak mengenai operasi penghitung matematika atau operator matematika? Silakan. Siapa yang tahu? Ya, Ian, silakan ya. Untuk penambahan disimbolkan dengan tanda plus,
Untuk pengurangan disimbolkan dengan tanda min, dan untuk perkalian disimbolkan dengan tanda bintang atau asterik. Oke ya, terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Oke, nah untuk selanjutnya ya Bapak akan menyampaikan tujuan atau KIKD yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, kalian bisa melihatnya di proyektor ya. Silakan kalian lihat. Nah, yang pertama kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama menerapkan logika dan operasi penghitung data gitu ya. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka gitu ya. Jadi yang pertama untuk pengetahuannya kita akan belajar mengenai logika dan operasi penghitung data. Kemudian untuk keterampilannya kita dituntut untuk bisa mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Nah, di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK gitu ya. Nah, untuk IPK-nya adalah untuk pengetahuan ya, menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, as pada penghitungan berkondisi gitu ya. Kemudian kompetensi dasar yang 4.4-nya atau keterampilannya menggunakan formula pada pemrosesan data gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung data dengan menggunakan rumus formula. Nah, kemudian yang berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dicapai pada pembelajaran pertemuan ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan melalui rumus fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memilih rumus fungsi yang tepat pada perhitungan kondisi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat contoh perhitungan kondisi dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengolah data menggunakan perangkat lunak pengolah angka dengan tepat. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian Bapak sudah membuat sebuah nilai yaitu UTS, UAS, dan praktikum gitu ya. Nah, coba di antara kalian ada yang pernah membuat tabel atau format penghitungan data seperti ini? Ya, Bu Ina? Jika membuat yang seperti Bapak tampilkan belum pernah. Iya. Tapi jika membuat data keuangan kelas ya pernah. Oh iya. Jadi kalau pernah membuat seperti laporan keuangan kas gitu ya, Win ya. Ya. Nah, contohnya Wina itu waktu penghitungannya itu menggunakan rumus atau secara manual, Win? Manual. Ya, menggunakan apa, Win? Menggunakan kalkulator. Nah, menggunakan kalkulator atau mungkin juga dijumlahkan secara ini ya, secara manual, dipotret kalau bahasa kita ya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, permasalahan kita di sini gitu ya, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran atau mempermudah kita dalam penghitungan gitu ya. Nah, Bapak akan ajarkan ke kalian mengenai rumus fungsi yang ada di Microsoft Excel gitu ya. Kalau misalkan kita nilainya cuma sedikit mah gitu ya, enak dan gampang dipotret juga atau pakai kalkulator juga gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya ribuan, contohnya misalkan Sarah bekerja di bank gitu kan, itu otomatis menanganinya bukan hanya 100 orang gitu kan, tapi ribuan gitu kan, ribuan nasabah, dan itu harga uangnya juga ya tidak mungkin hanya 10.000, 100.000, bahkan itu jutaan ya, otomatis kita akan kesulitan dalam perhitungannya gitu ya. Nah, di sini Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran ya, yang nantinya nanti kalian setelah mengamati video pembelajaran ini, Bapak akan kasihkan sebuah lembar kerja atau LKPD untuk
dikerjakan, gitu ya, untuk dikerjakan dan nanti kalian kerjakan kemudian presentasikan. Tujuannya adalah untuk nanti kalian bisa memahami bagaimana perhitungan data menggunakan rumus, gitu ya. Nah, silakan kalian lihat ya di proyektor, kalian perhatikan ya rumus fungsi logika Microsoft Excel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rumus fungsi dalam Microsoft Excel. Di sini saya akan membahas mengenai rumus fungsi yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah tabel yaitu data nilai simulasi dan komunikasi digital. Di sini ada nomor, nama siswa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mulai ke pembagian kelompok, gitu ya. Nah, oke, untuk kelompoknya kita dapat tentukan saja karena ini sudah sejajar 4, 4, 4, gitu ya. Jadi kelompoknya Bapak tentukan sejajar saja ya, biar enak. Jadi kelompok yang di sebelah kanan Bapak syarat itu ya kelompok 1, kemudian yang tengah 2, kemudian kelompok yang ini berarti yang ketiga, gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak akan kasihkan lembar kerja ya, lembar kerja LKPD ke kalian ya. Nah, seperti tadi ya, aplikasi pengolahan kelas, silakan kalian masukkan kelompoknya, kelompok berapa, namanya, ya. Kemudian, nah di sini judul kegiatannya mengidentifikasi rumus Microsoft Excel. Kemudian jenis kegiatannya tugas kelompok, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menentukan penggunaan fungsi logika if and or else pada penghitungan berkondisi, kemudian keterampilannya menggunakan formula pada pemrosesan data, gitu ya. Nah, langkah kegiatannya di sini Bapak bagikan 3 kelompok ya, dan tugasnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, gitu ya. Soalnya berbeda, tapi intinya adalah pembahasannya sama. Ya, Bapak akan bahas dulu untuk kelompok 1, gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah Pak Rudi adalah seorang guru simulasi dan komunikasi digital. Ketika di akhir pembelajaran, Pak Rudi melakukan penilaian terhadap siswa dan siswinya. Unsur yang dinilainya yaitu kognitif, afektif, psikomotor, gitu ya. Maka dari itu Pak Rudi membuat daftar nilai simulasi dan komunikasi digital ya tahun pelajaran 2020-2021. Dari nilai tersebut Pak Rudi ingin mengetahui jumlah total nilai ya, nilai tertinggi siswa, nilai terendah siswa, kemudian rata-rata, gitu ya, dan melakukan prasyarat ya dari nilai tersebut. Di antaranya jika nilai rata-rata kognitif, afektif, dan psikomotor rata-ratanya mencapai 70, maka dinyatakan lulus, gitu ya. Dan jika kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Sudah kebayangkan berarti rumusnya apa saja, gitu kan? Kemudian teknik penggunaannya juga sudah kebayang oleh kalian, gitu ya. Nah, dari teks tersebut kalian yang pertama buat format daftar nilainya, gitu ya, disesuaikan dengan soalnya ya, karena ini ada 3 soal yang berbeda. Nanti kalian jeli ya, jeli untuk menentukan judulnya. Kemudian yang kedua, tentukan rumus fungsi yang tepat untuk menghitung data tersebut, gitu ya. Jadi dari datanya itu kalian tentukan rumus apa saja yang dipergunakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, rumus fungsi apa saja yang digunakan dalam pengolahan nilai tersebut. Nanti di bawahnya kalian tuliskan rumus yang dipergunakan apa saja, gitu ya. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian presentasikan
perwakilan saja dari kelompok masing-masing. Nah, jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya, dan silakan kalian nyalakan komputernya ya. Silakan di sini. Ya, ini di dalam. Ya. So, silakan kalian boleh berdekatan. Ya, silakan. Terus nyala ke sana. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau tidak dimengerti dari LKPD-nya atau misalkan teknis pekerjaannya, silakan ditanyakan ya. Nah, nanti ambilnya dari yang mana dulu? Nah, ada itu. Jumlah nilainya seharusnya sejajar dengan mahasiswa tuh. Nah, terus lagi aja, terus lagi. Nah, seperti di sini nih. Jadi ya. Ya, gitu. Lagi aja. Bawa itu aja, langsung aja di sini sana. Ya, di mana ya? Ada suruhnya di sana. Nah, ada yang tahu untuk mensatukan dua kolom atau baris? Ada yang tahu nggak? Nah, ya, gimana Sar? Menggunakan apa? Misalkan kolom A sama B disatukan. Garis Jadinya jadi satu sel. di blok dulu, Ah, langsung ke apa namanya? udah tahu. Pakai itu yang biasa merge cell ya, pakai merge cell gitu ya. Jadi mensatukan dua kolom atau baris itu pakai menggunakan merge cell gitu ya. Seperti di misalkan dari kolom A satu, misalkan kolom B satu dijadikan satu gitu, menggunakan merge cell gitu ya. Nah, ini ya, jadi menggunakan merge cell seperti ini. Jadi kalau menggunakan merge cell jangan diglosing seperti ini, tapi sejajar aja, sejajar kalau menggunakan klik merge cell-nya kayak gitu ya. Kalau misalkan di blok semua nanti hilang teks yang yang sebagiannya. Ketik sama dengan 70. Maka lulus. Kutip 2. Lulus. Lagi satu lagi titik koma lagi. Di kurung buka. Nah, klik lagi itu nilai rata-ratanya. Nah, kurang dari simbolnya kurang dari 70, maka titik tanda kutip. Nah, tutup. Oke. Nah, tadi kenapa
kenapa muncul notifikasi seperti itu? Jadi karena syaratnya di sininya ada 2. Nah di situ saja. Nah syarat ke-1 kan, syarat kedua tadi quorum tutupnya cuma 1, jadi minta 2. Harusnya kalau misalkan 2 atau 3, jadi quorum tutupnya juga harus 3. Paham ya? Ya, oke, saya lupa dipandu ya. Jadi logikanya seperti ini. Ya. If jika nah, udah dibuat dulu belum itunya rata-ratanya? Rata-ratanya udah dibuat belum? Rata-rata dari matematika dan bahasa Inggris. Nah, belum kan? Nah, otomatis harus dibikin dulu rata-ratanya. Ya, tambahkan baris. Ya. Nah, di sini buat kolom rata-rata. Dari sini dulu kan nanti dicarinya dari sini. Rata-rata misalkan di sini kan bida nih. Nah, berarti rata-rata nilai bidanya berapa? Kalau ini kan rata-rata per mata pelajaran. Kalau yang keterangan itu rata-rata dari nama atau nilai siswanya. Ya. Jadi harus jeli ya, kalau misalkan tanda kutipnya kurang 1 saja itu nanti salah rumusnya ya, atau komanya kurang sedikit itu juga salah rumusnya. Kalau juga itu logikanya dengan rumus if kan. Nah penulisan pertama kalau menggunakan rumus apa? Sama dengan so. Nah, if berarti rata-ratanya. Nah, lebih dari 75. Lebih dari gimana simbolnya? Lebih dari itu mah kurang kayak gitu mah. Nah, lebih dari sama dengan 75 pakai sama dengan 75 titik koma di situ titik koma Mel. Jadi harus tinggal di sini. Jadi logical test. Nah, kalau misalkan di sininya titik koma, berarti di sini juga harus titik koma, ya. Jadi kalau misalkan di sininya titik koma, berarti titik 2, atau kalau misalkan koma ya koma. Jadi di belakang logical test. Nah, harus jadi seperti itu. So. Nah, ya. Pernyataannya apa kalau misalkan nilainya di atas 75? Jadi situ so ketik pernyataannya. Terus lagi. Misalnya menggunakan apa tadi itu di sini tarik. Kalau yang hitam default berarti yang aktif, gitu kan? Berarti habis itu pakai apa? Titik koma lagi kan kita yang kedua. Nah kan ya pakai if lagi ya. Oke nah syarat yang kedua kurang dari berarti kurang dari 75 kan? Kurang dari jiwanya gimana? 7
galak bahasa ya. Berarti setiap kalimat perhatikan semuanya ya. Kalau di rumus Excel ya, kalau menggunakan kalimat itu harus ada tanda kutip dua ya. Contohnya lurus tidak lurus, naik tidak naik, atau kalimat apa saja di dalam rumus harus ada tanda kutip dua ya. Udah beres ya. Kelompok 1 udah siap, kelompok 2 sudah, kelompok 3 tidak udah siap. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan, gitu ya. Kalian presentasikan. Oke, kelompok 1 siapa yang mau presentasinya? Iya, Sarah. Kelompok 2 siapa? Ya, Melsa ya. Kelompok 3 siapa? Oke, ya, Dida. Oke, siap. Nah, silakan masukkan, di save askan ke sini ke flash disk ya. Nanti kalian presentasikan di depan. Duduknya ke posisi masing-masing. Silakan ya. So, perhatikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Puspita. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini pertama-tama kita bisa lihat format dari daftar nilai simulasi dan komunikasi digital tahun pelajaran 2020-2021. Ada daftar nama, daftar nilai kognitif, daftar nilai efektif, daftar nilai psikomotor, dan di sini juga ada rata-rata dan keterangan. Di sini kami menggunakan rumus jumlah nilai, menggunakan rumusan nilai tertinggi, max, dan nilai terendah min. Di sini ada keterangan sum untuk jumlah nilai, max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, average untuk nilai rata-rata, dan if nilai keterangan. Kesimpulan dari ini, jika nilai rata-rata mencapai 70 maka dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Bisa kita lihat di sini sudah terisi lulus dan tidak lulus. Apa ada yang ditanyakan? Silakan Dida, silakan mau bertanya. Untuk itu keterangannya menggunakan rumus apa ya? Menggunakan rumus if. Kalau cara pengerjaannya gimana sih? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dida dari kelompok 3. Di sini kami menggunakan rumus if. Dengan masukkan rumus if, kemudian kita cari nilai rata-rata lebih dari kurung buka 70 berarti dinyatakan lulus. Kemudian jika rata-rata kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Maka hasilnya seperti ini. Sekian jawaban dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bisa dilihat dari sini kita membuat daftar nilai PAT kelas 10 teknik komputer dan jaringan.
Dan di sini kita sudah membuat nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan 12 siswa. Rumus yang digunakan sum untuk mencari jumlah, average untuk mencari rata-rata, max untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, if untuk melihat kondisi tertentu. Dan di sini kita sudah mengisi jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dengan rumus yang saya sebutkan barusan. Pernyataan di sini, jika nilai lebih dari 75 maka dinyatakan naik kelas, jika kurang dari 75 maka dinyatakan tidak naik kelas. Dan di sini juga kita sudah mengisi keterangan tersebut. Ada yang tidak naik kelas dan ada yang naik kelas. Mungkin sekian dan presentasi dari saya. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Idang Desa akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita. Bisa dilihat di sini rumus yang digunakan. Mungkin gitu aja penjelasannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelompok 1 sama 2. Silakan. Bisa beri contoh penulisan nilai tertinggi rumusnya? Ya. Pertama, dengan dulu langsung kurung buka. Maaf. Salah saya tertinggi. Ini langsung kurung buka. Blok secukupnya. Kurung tutup, langsung enter. Nah, itu caranya katanya. Gimana, bisa diterima atau enggak atau menambahkan lagi? Cukup? Iya, oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat semua. Kembali ke tempatnya. Oke ya. Nah, terima kasih kepada semua kelompok 1 yang diwakili oleh Sarah, kelompok 2 yang diwakili oleh Melsa, kemudian kelompok 3 yang diwakili oleh Dida, gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk presentasi Bapak nilai semua yang cukup bagus ya. Nah, jadi untuk sekarang alhamdulillah kita dari pembelajaran yang kita lakukan ya, dari pembelajaran awal sampai akhir sekarang. Nah, coba ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Siti ya, silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka dan rumusnya untuk mencari jumlah nilai sum, mencari nilai rata-rata, average, nilai tertinggi, max, nilai terendah, min, if untuk mencari ketentuan, kondisi ketentuan. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Siti Robiah yang telah memaparkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi intinya Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka, gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat seperti format tabel, membuat grafik, gitu ya. Nah, kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membuat surat, membuat makalah, gitu ya, atau misalkan nanti kalian kuliah itu membuat skripsi, gitu ya. Nah, itu menggunakan Microsoft Word, gitu ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan evaluasi, gitu ya, evaluasi pembelajaran hari ini, gitu ya. Nanti Bapak akan tampilkan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, gitu ya, sebagai evaluasi keberhasilan pembelajaran hari ini. Bapak akan bacakan, nanti silahkan kalian acungkan tangan yang bisa menjawabnya, gitu ya. Oke, untuk nomor 1, untuk mengoperasikan
suatu data atau ya di Microsoft Excel disediakan beberapa rumus fungsi yang dapat digunakan sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan. Fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai terendah adalah, iya, silakan Sarah. Min. Menggunakan rumus Min. min, ya berarti B, ya. Oke, berarti bisa ya. Oke. Kemudian yang terakhir, fungsi logika yang digunakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan kondisi tertentu adalah, iya, ya. Menggunakan rumus if. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah ya untuk pembelajaran kali ini ya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan gitu ya. Di antaranya tadi ada Sarah yang menjawab, kemudian Ian, ada sama Dida gitu kan. Yang lain juga tadi mengajukan selanjutnya karena kita udah berhubung di di akhir pembelajaran ya. Marilah kita doa tutup ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa kifaratul majlis yang silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin membacakan doa kifaratul majlisnya. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan kita berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan atau yang Bapak lakukan kepada kalian gitu ya. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.